Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anakku kelas 4 yang Bu Guru sayangi, untuk semester ganjil tahun ajaran 2020-2021 ini kalian akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama Bu Indah lagi. Oleh karena itu, Bu Indah harap selama kalian mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam bersama Bu Indah, kalian dapat mengikutinya dengan baik, tertib, dapat memahami, dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Amin. Hari ini kita akan belajar pelajaran 1. Mari belajar Quran surat Al-Falaq. Adapun kompetensi dasar dalam pelajaran kali ini yaitu 1.1 terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. 2.1 menunjukkan sikap kerjasama dan peduli sebagai implementasi dari pemahaman makna Quran surat Al-Falaq dan Quran surat Al-Ma'un. 3.1 memahami Quran surat Al-Falaq dan Quran surat Al-Ma'un dengan baik dan benar. 4.1.1 membaca Quran surat Al-Falaq dan Al-Ma'un dengan tartil. 4.1.2 menulis kalimat-kalimat dalam Quran surat Al-Falaq dan Quran surat Al-Ma'un dengan benar. 4.1.3 menunjukkan Quran surat Al-Falaq dan Quran surat Al-Ma'un dengan benar. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yaitu setelah kalian mengikuti pembelajaran, diharapkan anak-anak semua dapat memahami Quran surat Al-Falaq dengan baik dan benar, dapat membaca Quran surat Al-Falaq dengan tartil, dapat menulis kalimat-kalimat dalam Quran surat Al-Falaq dengan lancar, dapat menunjukkan hafalan Quran surat Al-Falaq dengan lancar. Nah anak-anak, di slide selanjutnya Bu Indah akan menayangkan sebuah video. Oleh karena itu, perhatikan tayangan video yang ada di slide selanjutnya ya. Apa itu? Tidak ada. Oma. Bisa, temenin Rara. Ingat pesan Uma tadi ya. Iya, Oma.
sih, Ra? Kamu pasti lupa baca doa sebelum tidur ya? Sama ini nih. Ampun Nusa. Ih, Songzon, siapa juga yang mau nyebut kamu pakai sapu lidi? Oh, kirain. Makanya kalau mau tidur, pertama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, gimana videonya? Bagus ya? Senang nggak? Wah, pasti senang dong. Nah, sekarang yuk coba kira-kira kalian bayangkan, seandainya kalian berada di posisi Rara, pasti juga akan merasa takut ya? Ya? Akan merasa takut dengan suara apapun yang kita dengar, bahkan angin pun yang suaranya sangat kecil, kita juga merasa ketakutan. Nah, apa sih yang harus kita lakukan ketika kita merasa takut? Tentunya kita harus membaca doa. Selain membaca doa, Bu India beritahu lagi ya, ada salah satu surat yang perlu kalian baca ketika kalian merasa takut, yaitu surat Al-Falaq. Nah, sudah tahu surat Al-Falaq? Kalau bacaannya pasti sudah tahu kan? Isinya belum ya? Baik, anak-anak, yuk kita mengenal Quran surat Al-Falaq. Al-Falaq artinya adalah waktu subuh. Quran surat Al-Falaq ini terdiri dari 5 ayat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membaca surat ini, terutama ketika berada di dalam perjalanan. Ketika malam hari pun, kita dianjurkan untuk membaca surat ini. Apa sih manfaatnya surat Al-Falaq ini? Manfaatnya yaitu agar kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, manfaat dari surat Al-Falaq adalah agar kita terhindar dari segala macam kejahatan. Dan di slide selanjutnya akan dijelaskan bahwa ada 4 macam kejahatan yang disebutkan dalam surat Al-Falaq. Yang pertama yaitu kejahatan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejahatan makhluk apapun, baik itu manusia, baik itu kejahatan dari jin, setan, dan makhluk-makhluk lain ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Nih, seperti yang dirasakan Rara tadi, ketika malam telah tiba, Rara merasa takut. Wajar saja ya anak-anak, ternyata di surat Al-Falaq juga sudah dijelaskan bahwa ada yang namanya kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Yang ketiga yaitu kejahatan tukang sihir. Wih, pasti bayangan kalian adalah nenek sihir yang begitu menakutkan. Tapi memang biasanya nenek sihir itu jahat ya? Ya, dan yang keempat yaitu kejahatan orang yang dengki. Pastinya orang yang ada di sekitar kita dan ia memiliki rasa dengki. Rasa dengki yang seharusnya tidak kita miliki, harusnya kita hindari, harusnya kita jauhi, ya kan? Dari beberapa yang Bu Guru jelaskan dari tiap slide tadi, kita dapat mengetahui bahwa isi pokok surat Al-Falaq itu adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat kita berlindung. Kita
berlindung dari segala sesuatu, berlindung dari berbagai macam kejahatan. Pastilah tempat berlindung kita hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah pasti akan melindungi hambanya. Nah, penasaran kan dengan surat Al-Falaq? Nih, Bu Guru tampilkan nih. Di slide ini ada bacaan surat Al-Falaq sebanyak 5 ayat beserta artinya. Anak-anak, kita baca bersama ya. Ikuti bacaan Bu Guru dengan baik. Bu Guru membaca dulu, kalian bisa mengikuti dari rumah masing-masing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, yuk kita baca artinya tiap ayat ya. Kita baca dulu ayatnya, setelah itu baru kita baca artinya tiap ayat. Ayat pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Ayat ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ayat keempat, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Artinya, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Ayat kelima, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan pendengki apabila ia dengki. Nah, anak-anak, ternyata 4 kejahatan tadi yang sudah Bu Indah jelaskan di slide sebelumnya itu sudah ada di ayat kedua, 3, 4, dan 5. Boleh kalian perhatikan lagi arti ayat kedua, 3, 4, dan 5. Ini menjelaskan tentang 4 kejahatan. Ya, yaitu di ayat kedua disebutkan bahwa ada kejahatan makhluknya, makhluk yang diciptakan Allah maksudnya. Yang kedua di ayat ketiga, kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Dan di ayat ketiga, dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Ini maksud Bu Indah di ayat keempat, ya, ayat keempat dan kejahatan ketiga, yaitu dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Kejahatan keempat terdapat pada ayat kelima, yaitu dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Sudah paham ya anak-anak ya? Oleh karena itu, selalu bacalah surat Al-Falaq dimanapun kalian berada. Terutama ketika kalian akan
bepergian, akan keluar rumah, akan mengadakan perjalanan, baca surat Al-Falaq agar kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita terhindar dari kejahatan. Di slide ini ditulis asesmen. Apa Bu asesmen itu, Bu? Asesmen adalah penilaian. Biasanya Bu Guru menilai kalian baik secara tulis maupun bentuknya portofolio atau berupa unjuk kerja atau praktek, bisa berupa produk, bisa berupa proyek. Tetapi untuk penilaian ini tidak Bu Indah berikan hari ini. Terus kapan Bu mau diberikan? Tunggu tanggal mainnya ya. Di minggu depan, hari Jumat untuk kelas 4A dan Sabtu untuk kelas 4B, Jumat dan Sabtu yang akan datang, Bu Indah akan memberikan asesmennya. Ditunggu ya anak-anak ya. Nah, demikian tadi penjelasan tentang surat Al-Falaq dari Bu Guru. Apabila anak-anak kurang paham, kurang mengerti, atau kurang jelas dengan apa yang disampaikan oleh Bu Guru tadi, bisa ditanyakan ya. Jangan malu-malu, jangan takut untuk bertanya, karena dengan banyak bertanya kalian akan menjadi lebih pintar lagi. Baik anak-anak, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Nah, cukup itu yang bisa Bu Guru sampaikan. Meskipun sedikit paparan Bu Guru tentang surat Al-Falaq, tapi semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Anak-anak, jangan lupa rajin beribadah, sholat 5 waktu, patuh kepada orang tua, dan selalu jaga kesehatan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.